Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengenal Allah dulu atau menyembah Allah dulu, keduanya sama benarnya. Baik itu mengenal Allah dulu atau menyembah Allah dulu. Maksudnya bagaimana? Kalau mengenal Allah dulu itu dalam rangka mengenal Allah secara global, secara umum. Misalkan ada orang yang belum masuk Islam, seorang non-muslim, untuk menentukan pilihan agamanya, dia harus mengenal Allah dulu dengan membaca ilmu. Misalkan ada orang non-muslim ingin memastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar Tuhan pencipta alam, maka mereka mengenal Allah dulu dengan cara membaca Al-Quran pada terjemahannya yang mudah dipahami, seperti kejadian pada akhir-akhir ini, seperti contohnya ketika Palestina dibom, diperangi oleh Israel, banyak orang non-muslim takjub kepada keimanan umat Islam, kenapa sudah diperangi tapi masih bertahan di Palestina, dan meninggalnya kerabat mereka itu meresponnya dengan bersyukur dan meyakini bahwa mereka yang meninggal di saat diperangi bangsa Israel itu pasti memasuki surga. Sehingga membuat orang non-muslim ingin mempelajari seperti apa itu agama Islam dengan membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, kemudian banyak dari mereka itu akhirnya menjadi seorang mu'alaf. Dengan membaca Al-Quran, mereka menemukan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, dan menemukan kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti itu wujud pengaplikasian mengenal Allah dulu. Mengenal secara global, secara umum, yang mana non-muslim ketika menjadi mu'alaf menentukan agama Islam setelah mengetahui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam, sehingga timbullah keyakinan orang yang di makom muslim tersebut adalah orang yang keimanannya di tingkatan ilmu yakin. Keyakinannya timbul setelah membaca ilmu dari Al-Quran, yang itu disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal menentukan agama adalah mengenal Allah terlebih dahulu, mengenal secara global. Saya berikan contoh yang lain yang lebih mudah dipahami. Misalkan saya ingin mengenal seseorang yang belum pernah saya ketahui sebelumnya, maka saya mencari infonya terlebih dahulu. Misalkan saya melihat KTP-nya, saya melihat data diri pribadinya melalui tekstual
KTP, kartu tanda penduduk, sehingga saya mengenalnya secara global, secara umum. Nah, seperti itu contoh yang lebih mudah dipahami oleh orang awam. Kemudian, dengan cara yang kedua, menyembah Allah terlebih dahulu. Itu juga benar. Kalau tujuannya ingin mengenal Allah sebenar-benarnya pengenalan, maksudnya mengenal Allah dengan Allah itu sendiri, maka dia harus menyembah terlebih dahulu. Menyembah itu maknanya mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yang diistilahkan bertakwa. Kalau di dalam bahasa spiritual yang lain, bertakwa itu ada ungkapan lain yang sama maknanya, yaitu mujahadah. Berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan sarana melakukan amal-amal soleh yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan dari Allah. Seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghothiyah milik beliau. Allah berkata dengan kalam hakikat yang memiliki makna tersirat yang bunyinya, "Wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku." Maknanya, orang yang ingin mengenal Allah dengan kebenaran hakiki, maksudnya dengan keyakinan di level hakul yakin, keyakinannya dari Allah, bukan dari ilmu, maka dia harus menempuh jalan mujahadah atau bertakwa. Tanpa melakukan ketakwaan, Allah tidak akan meridhoinya, sehingga dia tidak mungkin wusul atau sampai kepada Allah. Tidak mungkin mencapai kedudukan ma'rifatullah di level hakiki, di level hakikat. Sedangkan di dalam bahasa Al-Qur'annya, untuk mencapai kebenaran hakiki diajari oleh Allah, orang itu harus bertakwa, terdapat di dalam surat Al-Baqarah pada kalimat terakhir ayat 282. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Jadi, kalau misalkan seseorang itu ingin mengenal Allah dengan kebenaran hakiki, keimanan di level hakul yakin, pengetahuan laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tanpa melalui perantara katanya ustadz, tanpa perantara melalui ilmu, tanpa melalui perantara sarana-sarana yang lain, kecuali hanya dengan Allah semata-mata, maka dia harus melakukan ketakwaan terlebih dahulu, harus menyembah, bertakwa secara lahir dan batin, yang kemudian terjadilah seperti yang terjadi kepada para wali Allah yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502. Allah menjelaskan tentang seseorang yang mendekat kepadanya dengan melakukan ibadah yang wajib dan yang sunnah sehingga Allah mencintainya. Kemudian Allah berfirman, jika Allah itu sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Itu tentang tajalli. Allah menampakkan perbuatannya kepada sang wali. Nah, seperti itulah ya, orang yang duduk di makom kebenaran hakiki, ma'rifatullah di level puncak, orang yang mencapai makom musyahadah, samudera penyaksian mata hati, yang mana hal itu hanya bisa dicapai oleh para wali Allah. Nah, jadi keduanya sama-sama benar.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.